Bang Yudi ini udah generasi kedua nerusin usaha Babe Udin yang udah ada sejak tahun 1984. Gue Bang Empin, kita kulik apa sih yang bikin nasi uduk Babe Udin ini eksis lebih dari 40 tahun? Tipe nasi uduk kesukaanku, wangi, gurih, enak banget kayak makan nasinya aja. Pakai sambal tuh udah enak banget. Seenak itu ya foodies, makanya gak heran nih kalau sehari habis 17 kilo beras. Itu hari biasa loh ya. Nah kalau weekend itu lebih dari 21 kilo beras udah ludes tuh foodies. Oh iya bener kata Bang Empin, sambal kacangnya ini juara pedasnya foodies. Tipenya bukan kayak sambal nasi uduk pada umumnya yang kental dan juga creamy, tapi merah merona dan teksturnya agak ringan. Kalau foodies penggemar semur, ini udah di jalan yang bener nih. Ada semur telur, semur tahu, semur tempe, atau semur kentang. Harga per lauk semurnya 3.000-an aja. Kecuali telurnya ya, Rp5.000. Lembut banget pedis. Mungkin masaknya lama ya, sampai bisa empuk banget. Dan juga bumbunya udah medok masuk ke dalam si kentangnya. Udah kena sambal. Tempenya manis. Karena sambal, nasi, waduh, pedas, manis, gurih, asin, top. Semuanya enak, tahunya enak, telurnya enak, tempenya enak. Foodies yang suka lauk pedas bisa loh nasi uduknya ditemenin sama rendang daging. Harganya dijamin gak bikin dompet tipis, seporsi cuma Rp24.000. Mungkin dia agak beda ya, nggak sama kayak rendang Padang yang lebih gelap ya. Tapi ini rasanya enak loh, pedas, ada manisnya. Duh sedih banget nih foodies, lauknya masih banyak, nasinya udah habis. Ini membuktikan nasi uduknya emang enak. Tenang, kita pesen lagi. Bang, nasi satu lagi bang ya? Siap. Kayak kurang kenyang nih bang nih. Nah kan, boros nasi deh. Pelanggan setia nasi uduk Babe Udin ini gak cuma warga sekitar loh foodies, tapi ada yang rela datang dari jauh cuma buat sarapan di sini. Bang, setiap pagi kayak begini rame bang. Alhamdulillah. Waduh, warga sini semua langganan ya? Dan nanti sih jauh juga banyak. Katanya kalau Sabtu Minggu lebih rame. Rame. Banyak anak moge katanya. Iya. Waduh. Terus dulu sebelum melawan angin. Waduh. Tipsnya, kalau jadi anak moge, kata bangnya sarapan kesini dulu biar nggak masuk angin. Nah, tuh. Foodies yang penasaran catat nih, nasi uduk Babe Udin ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Detail alamatnya bisa kalian scan barcode yang ada di layar kamu ya. Sip! Foodies mereka buka dari jam 5:30 pagi. Saran aku kalau misalkan foodies mau kesini jangan kesiangan. Karena ini jam 8 aja udah banyak yang habis. Waduh, jadi nasi uduk the best dari Pondok Indah. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lihat, ini lagi pada ngantri, heboh banget. Ngantri apa sih? Ngantri tiket dangdut kah? Apa ngantri apa ini? Ini ngantri apa? Lagi ngantri apa sih? Ayam goreng viral ya. Oh, ayam goreng viral. Oh, ayam goreng bawang putih foodies. Aku juga penasaran mau nyoba. Ini loh foodies, ayam goreng bawang putih pemuda di Cikarang yang bisa ludes 300 porsi selama 3 jam. Wadidaw! Warung yang satu ini emang spesialis ayam goreng tepung aneka rasa. Selain ayam goreng bawang putih, ada juga ayam goreng marinasi ketumbar dan ayam goreng marinasi terasi daun jeruk. Semuanya digoreng pakai tepung tapioka sampai coklat keemasan. Harganya dijamin gak pilih kasih. Ayam goreng kuah sambal geprek plus juga nasi cuma Rp15.000 aja. Itu juga udah bebas tuh mau pilih nasi tutuk oncom, nasi daun jeruk, atau nasi biasa. Wih kalau begini mah wajib digas ngeng semua rasa nih. Akhirnya makananku udah jadi foodies, gak sabar pengen nyobain. Kita mau makan di sana aja. Foodies cobain dulu si ayam goreng bawang putih plus daun jeruk ya, karena katanya ini kombinasi yang paling mantap. Curang ya, udah pada makan duluan, udah pada lapar ya? Tungguin atuh, tungguin. Foodies, aku juga gak sabar pengen makan. Ayo kita makan. Kita cobain dulu ya tanpa nasi.
Ayamnya gurih. Terus bawang putihnya berasa banget, juicy banget. Enak banget Foodies. Lazis, proses marinasinya yang lebih dari 5 jam bikin cita rasa bumbunya itu ngeresep banget sampai ke jiwa. Ditambah tekstur tepung yang membalut ayamnya nih, memberikan rasa ciwi-ciwi maknyos yang gimana gitu. Tadi auk-auk gini Foodies, nasi sambal disatuin Foodies. Enak banget. Rasa ayam bawang putihnya tuh berasa banget. Ayamnya juga juicy banget. Sambalnya enak banget, gurih dan manis. Terus apalagi nasinya wangi banget. Secara keseluruhan disatuin. Mantep banget Foodies. Wih, beneran cocok rasanya Foodies. Tinggal diantar ke KUA aja deh nih. Jodoh kali ah. Foodies, kuncian nikmatnya ini karena ada campuran bawang putih di semua sajiannya. Ya di sambal gepreknya, ya di nasi daun jeruknya, dan juga di ayamnya. Wah, kalau kayak begini mah jaminan umami pokoknya. Oke Foodies, sekarang aku penasaran banget sama ayam ketumbar pakai nasi tutup oncom nih Foodies. Aku penasaran banget rasanya. Kita tuangin dulu sambalnya Foodies ke ayamnya. Enak banget, gurih, bener-bener ketumbarnya berasa. Seperti biasa ayamnya emang enak banget, juicy banget ayamnya. Kalau kata anak Gen Z nih, ngetumbar bingit rasanya. Rasa ketumbarnya tuh strong karena digiling sendiri, ini beneran no oplos-oplos. Cocok lah ya dimakan bareng sama nasi tutuk oncom, bikin jadi maknyos kuadrat deh tuh. Nah, perbedaan si nasi ini, kalau nasi tutup oncom ini dia lebih gurih ya, lebih gurih. Nah, kalau si daun jeruknya itu dia lebih seger, wangi. Nah, kalau si ini tuh gurih banget dia, gurih dicampur pakai sambal, pakai ayam ketumbar, perpaduan yang mantep, Foodies. Menu yang gak kalah nendang, ayam goreng terasi daun jeruk nih Foodies. Kalau yang ini udah paling bener dimakan pakai nasi putih anget, lazis banget. Enak banget Foodies, ini yang terasi, terus pakai daun jeruk, rasanya seger, gurih, juicy bercampur semua jadi satu. Enak banget Foodies. Terasinya tuh terasi banget Foodies. Enak banget Foodies. Anyway Foodies, katanya nih resep perayaman di sini itu terinspirasi dari medsos. Keren kan? Model scroll FYP doang jadi cuan. Wuhui, mantap. Nah, kalau Foodies penasaran mau cobain, datang aja dari jam 3 sore pas baru buka ya, biar dapat urutan pertama. Nah Foodies, biar kamu gak nyasar nih, scan dulu dong barcode yang ada di layar kamu tuh. Titik lokasi persisnya udah makan receh kasih tahu di situ. Cus, buruan di scan ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Enak banget. Bubur yang satu ini benar-benar unik loh Foodies. Sepertinya sih dari planet yang lain nih. Toppingnya bukan ayam ataupun cakwe, melainkan tahu, tempe, kikil, dan dendeng. Walau isinya unik banget, tapi ini bukan bubur sekte baru ya Foodies. Malahan tergolong bubur legend karena udah jualan dari tahun 80-an. Bubur ini one and only, artinya hanya satu-satunya. Wih, kuliner langka banget dong ya. Dari buburnya aja pas waktu dibuka, wih udah harum bener Foodies. Smells good. Ya gimana enggak, karena masaknya menggunakan aneka rempah Foodies. Bukan cuma si buburnya aja yang berbumbu ya, tapi juga aneka isiannya itu udah diungkep dan digoreng dulu sebelumnya. Karena udah kaya sama rempah, jadinya nggak pakai tambahan kaldu lagi ya Foodies. Cuma cukup tambahkan kecap asin dan kecap manis aja. Wih, dari tampilan makanannya mah sederhana, tapi jangan salah, yang kayak begini nih ngangenin banyak pembeli. Tapi untuk rasa, apakah sesederhana itu Robert? Enak banget. Teksturnya padat dan rasanya gurih. Dan juga tadi pas dibuka dari wadahnya itu udah ada sama rempah-rempahnya ya, seperti rempah-rempah serai dan lain-lainnya.
Dari buburnya aja udah seenak itu ya, teksturnya ringan, lembut tapi padat di perut. Apalagi untuk ganjil perut di sore hari kayak sekarang ya, nggak terlalu bikin kenyang tapi juga nggak kedikitan. Rasa rempahnya nggak membuat si bubur jadi aneh kok foodies. Pokoknya mah ini serasi banget. Dipadukan dengan kecap asin dan manis, bikin rasanya unik guys. Tapi masih nyambung aja kok foodies di lidah, endes lah. Rasa kikilnya enak banget, manis dan gurih. Padahal ini cuma direbus doang loh. Dan nggak ada sama sekali, amisnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kikilnya juga kenyal dan gak bau, rempahnya itu ngeresep sempurna tapi gak overtaste. Bisa sekenyal itu karena sebelumnya si kikil udah direbus dengan waktu yang cukup lama. Untuk bumbu ungkepnya ini hampir sama dengan bumbu kuning foodies, ada kunyit, bawang, dan rempah lainnya. Dendengnya, kalau untuk teksturnya lembut dan ini nggak keras. Biasanya kan dendeng itu ada yang keras bagian ini nggak, lembut banget, pas digigit hancur langsung. Enak banget. Dendeng yang kering dimasak manis kayak begini emang paling juara sih. Garingnya dapet tapi nggak alot sama sekali loh foodies. Pantes aja kalau dendengnya itu selalu laris manis dan langsung habis diburu sama para pembeli. Apalagi rasa daging sapinya juga berasa bener tuh saat dikunyah. Enak lah foodies. Foodies bukan cuma rasanya aja yang endul, tapi juga harganya receh. Semangkuk penuh bubur dengan isian sekomplit ini cuma Rp14.000. Biasanya tukang bubur itu kan ada di pagi hari ya foodies. Nah kalau ini jualannya mulai sore nih foodies, dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Bubur kikil Pak Kumis ya. Datang ke sini, cobain sensasinya luar biasa, luar biasa. Alamatnya ada di Jalan Masjid Kebon Jeruk, Taman Sari, Jakarta Barat ya. Oke foodies, kita semangat terus tetap lestarikan kuliner endul unik kayak begini. Setuju? Jangan sampai dilewatkan. Beli oceh. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Yuhu, kabar baik nih buat para foodies yang cinta berat sama cita rasa kuliner Palembang. Gak usah jauh-jauh terbang ke Sumsel, cukup aja melipir ke Bogor. Ada tempat makan spesialis Wong Kitogalo yang menunya lengkap pakai banget. Foodies, ini dia patin asam pedas. Kalau menu yang satu ini sih pantang ditolak ya foodies, justru jadi one of the best yang wajib pakai banget buat dicobain. Tampilannya wangi, rempahnya mah, aduh ampun deh, nasi mana nih nasi. Perpaduan yang sempurna. Ini ikannya benar-benar gurih, nggak amis sama sekali. Terus kuahnya yang benar-benar seger dan ini yang bikin nagih. Satu lagi. Ngiler ya. Wah gawat nih foodies, gawat. Iya, ini tuh tipikal kuah yang perpaduan asam segar nanas serta pedas dari cabai juga rempahnya beneran balance guys. Gak mungkin nih mah gak ngabisin nasi ya kan? Dan kalau udah nikmat kayak begini, adegan selanjutnya dapat dipastikan nih, siram-siram kuah ke nasi ya kan? Ikannya masuk and repeat deh. Lazis. Ditambah lagi patinnya kayaknya masaknya bener-bener mateng banget, memanjakan lidah. Emang beda ya kuliner yang resep sama bahannya itu didatangkan langsung dari daerah asalnya. Iya, termasuk penggunaan ikan patin ini nih foodies. Diimport langsung loh dari Sungai Musi, Palembang. Konon ikan yang didapat asli dari sungai itu nggak seamis ikan yang dibudidayakan di tambak foodies. So, bye-bye deh tuh amis. Menu selanjutnya yang Randa penasaran banget, ini namanya brengkes. Ini tadi dapat info, ini ikan patin juga, tapi dibikin pepes gitu. Ayo, pasti ada yang belum familiar kan sama menu pepes yang satu ini? Wajar kok, karena masakan daerah jadinya cuma umum ditemukan di wilayah asalnya foodies. Apalagi nih, brengkes khas Sumatera Selatan ini, wah berbeza. Nggak sebarang brengkes foodies karena ada tambahan kondimen yang bikin spesial. Apa tuh? Kepo.
mantap. Dan ini katanya pakai ini tempoyak. Tempoyak itu kalau kalian yang nggak tahu, tempoyak itu adalah hasil dari fermentasi durian. Jadi biasa dicampurin dibikin gulai ataupun sambal kalau daerah Sumatera. Randa dari Bengkulu juga ada. Kalau ini dibikin pepes, tapi Randa nggak pernah coba ini brengkes. Ikan patin kukus berselimutan durian yang difermentasi selama 5 hari foodies. Wadidaw banget. Bahannya istimewa, pakai durian asli tebing tinggi yang terkenal legit, tapi punya aftertaste pahit khas durian Sumatera. Ini sih enak banget. Kayak Randa lagi nostalgia juga ke Bengkulu, karena emang Bengkulu juga banyak olahan-olahan dari tempoyak. Dominannya itu kalau tempoyak itu, kalau di olahan brengkes ini agak manis dominannya, cuman kayak manis yang bukan bikin enek gitu, manis seger gitu. Ya manis buah ya, buah durian. Terus ada asamnya juga karena dia tempoyak, ditambah gurihnya patin itu berasa banget. Lidah Sumatera Randa sih udah langsung bestie nih ketemu sama kuliner ikan-ikanan se-flavorful dan kaya akan rempah macam brengkes tempoyak ini. Secara sambal tempoyaknya itu beneran nyatu dan ngeresep banget ke daging patinnya. Cakep bener. Pantang pulang nih sebelum kena pempek Palembang, pastinya dong. Apalagi kalau pempeknya legend menggunakan resep otentik selama lebih dari 30 tahun. Pempek itu biasanya disajikan sama cuko. Cukonya kita taruh di mangkok kecil. Ini kental banget. Nah foodies, kalau kesini rombongan baiknya pesan pempek platter nih kayak Randa foodies. Berisi 10 pempek campur berukuran gedong kayak kapal selam, lenjer, adaan, dan juga kulit. Ini pempek Palembang banget. Karena Randa penggemar pempek, jadi sering pesan pempek juga. Kayak pempeknya nggak alot, terus cukonya pedas tapi manis. Dan ini kalau cuko itu yang bagus kalau menurut Anda sih ya ini, dia kental, nggak terlalu encer. Jadi saat kita campur sama pempeknya, rasanya wong kita galau ini, berasa lagi di Palembang. Yuk yang lagi mampir ke Bogor nih dan mau wisata kuliner daerah khususnya Palembang, boleh banget cus melipir ke Pondok Bahrain yang ada di Jalan Ahmad Adnawijaya. Untuk detail lokasi dan info lainnya, cus bisa scan langsung barcode di pojok bawah layar kamu ya foodies. Cus, kita gas geng foodies, karena masih ada belasan menu otentik Palembang lainnya loh foodies. Kayak tekwan, mie celer, juga celimpungan, laksan, dan lain-lain yang antri pastinya buat dicobain. Pokoknya mas semua di sini lemak nian. Ini dia makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Asli, dagingnya lembut banget, cuman di luarnya udah garing-garing. Jadi pinter banget nih. Di dalamnya kalau misalnya kamu potek kayak begini, itu bener-bener lembut tuh. Iya. Foodies, ya ampun. Ini masak bebeknya buat hajatan apa gimana sih? Kok ya banyak banget sampai kuali segede gaban kayak begini harus turun gunung. Jangan bengong gitu dong foodies. Ini tuh bebek Mbak Nani yang sekali masak bisa sampai ratusan potong. Maklum fansnya kayak udah banyak banget sampai keluar kota, jadi kudu nyiapin banyak biar selalu available setiap hari. Oke, tadi udah perbumbuan dia kan semuanya lengkap. Terus kita pakai ini ya. Tinggal cabai sama bawang merah. Cabai sama bawang merah. Oke. Mantap. Wah, ini kayaknya cabainya nih cabai apa nih, Mas? Cabai rawit merah yang pedes yang banget. pedas ya? Iya. Oke, tuh. Wadidaw, ini bener-bener rempahnya itu super banyak sekali ya. Iya. Lihat tuh foodies ya, ada bawang merah, kemudian ada kunyit, ada cabai yang ini bahasanya kayaknya cabai setan itu kata Iya, yang pedas cabai banget setan. ya. Iya, betul. Pasti mantap banget. Oke, terus kita Oke, aduk-aduk ya. Tinggal aduk. Kalau semua bumbu udah komplit, saatnya aduk-aduk ya foodies. Butuh tenaga yang super kuat nih karena porsinya emang banyak banget.
Sudah berjualan selama 28 tahun, Mbak Nani ini memulai usahanya dari jualan kaki lima bareng sama suaminya foodies. Dulunya Mbak Nani dan suami memang gemar makan bebek. Tapi karena harganya dianggap lumayan mahal, akhirnya Mbak Nani dan suami beli bebeknya pas tanggal muda aja. Nah, karena merasa kudu menghabiskan budget yang lumayan, akhirnya mereka mencoba buat sendiri dan dijual ke tetangga. Ternyata bertahan hingga sekarang loh foodies, karena resep Mbak Nani ini emang jos ganas banget lidah. Sekali coba pasti pengen lagi deh. Asli, dagingnya lembut banget, cuman di luarnya udah garing-garing. Jadi pinter banget nih. Di dalamnya kalau misalnya kamu potek kayak begini, itu bener-bener lembut tuh. Ya kan? No effort sama sekali kalau makan ini. Takar sendiri ya. Dagingnya yang lembut dan bumbunya beneran merasuk hingga daging terdalam. Wow, rasanya ini mah mantep, perfecto bener foodies. Ditambah lagi dengan sambelnya yang pedesnya pasti foodies. Perpaduan yang klop bener. Andelita. Meskipun dia warnanya hitam kayak begini, ini bukan bumbu Madura ya foodies ya. 100% berbeza. Ini tuh benar-benar otentik bumbu dari Mbak Nanik. Jadi benar-benar rasanya itu pedasnya iya dan bumbu rempah-rempahnya itu nusuk gitu loh, berasa banget, mantap. Satu ekor ini benar-benar porsinya bisa buat berdua sampai bertiga ya. Agak berantakan Wah, makannya nggak apa-apa. liatin dia dimakan jadi kepengen juga penting ya foodies. Mix dengan nasi putih anget emang gak ada lawan. Endolnya tuh kebangetan dan gak bikin enak. Kalau perlu bungkus aja dan buat stok makan malam ya. Yang rica-rica bener-bener dia masih berkuah. Jadi kalau misalnya kamu tipe-tipe gak suka bebek kering, boleh pilih varian yang rica-rica. Tuh. Wih, pedesnya di luar nurul ya, dan ternyata ini dikit aja udah berasa banget. Emang foodies, cabai rawit merahnya ini tuh nggak main-main, minimal bikin keringetan deh tuh. Cus buat kamu yang pecinta bebek nih, wajib masuk list ya, karena rasanya itu aduhai, mantulita bener rasanya di lidah. Ingat ya foodies, yang mau kesini bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Tempatnya luas loh foodies, jadi bisa banget nih kalau mau makan bareng sama keluarga atau bestie kamu. Gasken! Aduh. ACC semua ya di lidah saya foodies. Bener-bener mantap punya. Yaudah, kalau mau kesini langsung aja cari alamatnya Bebek Mbak Nanik di daerah Bekasi Timur. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Jadi bakso ini benar-benar uratnya berasa. Digigit itu kayak ada gigitan-gigitan yang beda banget. Uratnya itu menurut aku ini 100% sih, banyak banget di sini ya. Terus juga empuk, nggak keras. Ini pas banget dicampur sama kuah kecombrangnya, the best banget nih foodies. Foodies, ada bakso anti mainstream yang beda dari yang lain nih. Kuahnya merah dari kecombrang, terus pakai topping tulang rangu juga. Dari penampakannya aja udah lazis sih ya. Seporsinya ada bakso halus dan juga bakso urat, plus ditemani sama es durian ukuran extra large. Wih, beneran porsinya sebanyak itu loh foodies. Perut nggak bisa skip nih kalau begini konsepnya. Sambil nonton, kamu bisa langsung kepoin lokasi persis dan juga daftar menunya ya foodies. Caranya tinggal scan barcode aja di layar kamu. Cus! Foodies, ye, sekarang di depan aku nih ada 3 piring dan yang pastinya ada 3 menu berbeda foodies. Dan ini nih, ini yang di depan aku nih merona-merona sama seperti namanya foodies, bakso urat tulang rangu kuah merona. Jadi bisa lihat sendiri ya, warna merahnya ini nih bener-bener sangat menggiurkan foodies. Masih penasaran kan? Dari teksturnya aja nih lihat ya, uratnya tuh kelihatan banget nih. Ini kelihatan nih bakso ini ngejim nih bahasa ini. Nah makanya tuh dia ada urat-uratnya gitu foodies tuh.
Jadi baksonya ini benar-benar uratnya berasa. Digigit itu kayak ada gigitan-gigitan yang beda banget. Uratnya itu menurut aku ini 100% sih, banyak banget di sini ya. Terus juga empuk, nggak keras, dan baksonya nggak terlalu asin. Dan ini pas banget dicampur sama kuah kecombrangnya, the best banget nih Foodies. Kuah kecombrang dicampur dengan kuah kaldu sapi itu ternyata cocok loh Foodies. Meskipun dari olahan kecombrang segar, tapi nggak bikin enak. Kayak udah kawin aja gitu dengan bakso uratnya. Selain kecombrang, cabai merah plus perbawangan juga udah menyatu sempurna di dalam kuahnya. Benar-benar nih rempah-rempahnya berasa. Terus yang bikin dia tuh paling nikmat tuh aroma kecombrangnya Foodies. Wangi banget, enak. Lihat ya. Itu juga dagingnya ini daging dari tulang rangunya juga banyak banget Foodies tuh lihat. Baksonya berdaging, plus juga tulang rangunya yang lembut pas beneran bikin nagih. Kuahnya yang pedas pas, cocok banget nih dimakan dengan pangsit goreng yang kriuk-kriuk nikmat. Kuah merah pedas ini tercipta tuh gara-gara owner yang suka makan bakso. Nah, dia bosen nih Foodies sama varian bakso yang itu aja. Kemudian biar beda nih sama bakso lainnya, bikin deh tuh resep otentik yang dibawa langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Resep keluarga yang sebenarnya udah lumayan lama disimpan, ternyata cocok di lidah warga plus 62. Wih, mantap ya Foodies. Kakak, suka nggak sama baksonya? Sukanya yang mana nih pilihannya? Kalau aku sih langganan di sini bakso urat. Sama dong kayak aku juga pilihannya. Kalau bakso halusnya suka nggak? Pernah nyoba nggak? Suka, tapi anak-anak sih yang suka. Kalau aku sukanya urat. Oh, anak makan juga? Makan juga. Kamu suka nggak? Suka? Suka. Biasanya kalau enak tuh dia memang gitu tuh di anak kecil. Suka ya? Ya? Iya suka dong. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual hingga ratusan porsi bakso dan bakmi ayam. Kuah merah kecombrangnya menjadi salah satu daya tarik yang bikin pelanggan jatuh hati buat isi bahan bakar di sini. Ini baru top Foodies. Terus juga sambalnya kan sambal pedes nih Foodies. Terus juga cabenya. Nah cabenya ini itu pun nggak terlalu pedes. Jadi mau pakai 2 sendok pun aku masih cukup nih kepedesannya. Ternyata di after taste-nya atau bisa dibilang ujung-ujungnya itu kayak baru terasa pedes ya. Mungkin karena di si ininya ada pakai ladanya atau apa gitu. Soalnya pedasnya di lidah. Tapi ini mantap Foodies, nagih. Emang gak main-main ya menu bakso dan bakmi ayam di sini guys. Ayamnya dimasak kecap dan dicampur dengan jamur kancing. Jadi sekali hap tuh double combo. Ada rasa manis, gurih, plus juga pedas dari sambal yang benar-benar menggoyang lidah. Endol. Nah Foodies, biar lebih komplit, ada es durian ukuran XL yang isinya tuh es krim vanila dan durian utuh yang didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Durian Medan tuh udah dipastikan manis dan juga tebal dagingnya. Jadi beneran puas deh kalau order es durian di sini Foodies. Masya Allah, ini mah duriannya manis banget. Nih, kebanyakan orang-orang tuh kalau jual es durian, duriannya tuh ngasal, yang penting ada durian, udah taruh aja tuh di esnya dia. Tapi ini enggak, ini kayaknya mereka milih deh duriannya. Ini duriannya manis banget, Foodies kayak saya. Thank you. Terus juga nih kita campur ya sama es krimnya. Kita campur Foodies, kita campur-campur nih semuanya. Es krimnya. Es krimnya ini pakai es krim vanila Foodies. Jadi emang pas banget nih dicampur sama durian Foodies. Mau caranya juga nih. Wih, segar mantap Foodies. Selain manis dari es krim vanila dan juga durian Medan, gurih dari kejunya juga mendominasi. Jadi buat kamu yang pengen refresh tenggorokan, hayolah jangan lupa order ya. Harganya start dari 12 ribuan aja. Wah, receh nih Foodies. Oke deh, buat kamu yang pengen cobain ditunggu sekarang ya. Jadwal bukanya setiap hari kok dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Ini makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.